sukma itu dibagi dua, sukma sasar dan sukma halus. Artinya sukma sasar artinya sukma yang berjiwa kasar atau sukma ngemboro. Artinya sukma kasar itu lakunya perjalanan dia mengembara. Ya setelah mereka meninggal, terus kemudian apabila tata caranya dia meninggal atas dosa mereka, kejadian kecelakaan, kejadian bunuh diri, hal-hal yang tragis, maka mereka akan melambrang, mereka akan menjadi sosok-sosok hantu, sosok-sosok yang menakutkan, dan sosok-sosok yang mereka akan berkeliaran atau dapat dikatakan sukma ngemboro. Saya potong Mbak, itu apakah bentuk-bentuk sisaan ataukah yang disebut sasar ya? Mereka kan itu kan berarti tidak langsung ke tujuannya. Mereka mengembara dulu. Apakah itu merupakan bentuk-bentuk suatu hukuman ataukah itu memang atas keinginan mereka sendiri Pak itu Mbak? Kalau pendapat dari nenek moyang, karena atas kejadian matinya mereka atau terbunuhnya mereka memiliki kejadian-kejadian yang mana di dalam persadaran jagat raya tidak menerima. Misalkan terjadi kecelakaan, mereka mengotori bumi, maka darah mereka bercecer-ceceran, maka bumi tidak menerima. Atas mereka meninggal kemudian dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur disaksikan kubur itu akan berbau bajin, berbau kecing, dan berbau amis. Disitulah namanya bumi pertiwi, tanah itu suci. Kesucian daripada bumi pertiwi ini tidak menerima kehadiran daripada jasad yang berbau busuk atau berbau bajin atau berbau darah gitu. Di samping itu jasadnya yang tidak diterima, kemudian atas perilakunya mereka kadang-kadang melanggar peraturan dan berdosa, maka bumi pun juga tidak akan menerima kehadiran para jasad-jasad atau arwah-arwah yang mereka memiliki banyak dosa dan sebagainya. Jika mereka apabila tidak diterima sebagai kedatangan mereka di alam-alam sana atau alam kubur atau alam-alam kematian, maka disitulah dipisahkan di antaranya kesucian dan keburukan. Apabila mereka datang dengan kebaikan dan kesucian atas meninggalnya baik, maka tergolong dari para arwah atau roh atau tergolong dari sukma-sukma yang baik. Sukma-sukma yang baik mereka akan tergolong dan mereka akan berjalan lolos tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan, dan mereka akan dipermudah berjalannya, dan mereka akan mudah berjalan dengan damai, nyaman, dan sejahtera. Namun bagi mereka-mereka yang meninggalnya tragis dan banyaknya dosa, maka mereka akan terhalang-halang dengan siksaan-siksaan di perjalanan. Sehingga karena nenek moyang kita tidak ada siksa kubur, itu tidak ada Mbak. Yang ada hanya siksa di perjalanan. Contohnya apabila menjadikan roh berjalan, terus roh itu merasakan ada api di depannya, mereka keceblok atau terperosok jurang, mereka kehantam batu, mereka tersiram air panas, mereka dimakan ular, digigit ular. Itu merupakan siksaan-siksaan di perjalanan menuju kepada alam Tuhan, yaitu alam kekal atau alam nirwana jati atau alam surga. Berjalannya ke alam neraka, ke alam surga itulah apabila mereka orang yang suci, mereka tanpa ada hambatan dengan mudah dan sempurna. Bagi orang-orang yang memiliki tingkah pakarti atau jasad yang baik atau memiliki watak yang baik, dosa yang berat, maka mereka sulitnya menuju ke alam sana karena banyaknya rintangan dan hambatan. Sehingga makanya kita harus berhati-hati di dalam pelajaran nenek moyang. Maka tangan kita, kaki kita, mulut kita, ucapan kita, pikiran kita, hati kita harus benar-benar suci. Apabila tangan kita tidak suci, artinya tangan tidak suci, tangan dipakai untuk mencuri. Kemudian kelamin kita dapat dikatakan kelamin tidak suci karena kelamin kita pernah yaitu menyelingkuhi suami atau istri orang lain, atau kita berzina kepada yang bukan mukrimnya, itu juga tidak akan diterima, yang akan menjadikan sulitnya untuk berjalan. Kemudian mata kita dipergunakan untuk melihat barang-barang yang tidak berartinya, mata kita ditujukan untuk mencuri barangnya orang lain. Nah, perabot-perabot kita, anatomi kita, alat tubuh kita ini juga dinilai oleh Sang Pencipta alam. Apabila nilai daripada tangan, kaki, mata, hati, jantung, kemudian kelamin itu nanti tidak mulus, tidak bersih, maka di perjalanan pun kita ke alam sana nanti juga akan tersesat dan kita akan sengsara. Jika dengan siksaan-siksaan yang ada di situ, maka kita akan lambat, kita akan lebih lama untuk berjalan ke naungan-naungan Tuhan yang mana disediakan, baik kita katakan nirwana jati atau alam surga atau alam kekal. Sehingga kesimpulannya di dalam ajaran nenek moyang kita, manusia setelah mati hanya mereka menuju ke tempat yang lebih kekal, lebih indah, lebih sempurna, yang dapat dikatakan nirwana jati atau alam surga. Sehingga di perjalanan itulah dibagi dua. Apabila mereka hidupnya yang banyaknya ibadah
bertakwa kepada Tuhan, mereka yang benar-benar orang-orang yang sempurna suci, mereka akan dengan cepat menuju ke alam kekal. Namun bagi mereka yang bersifat tidak baik dan mereka selalu berbuat dosa, mereka selalu berbuat kejahatan, maka mereka berjalan kepada tempat yang dituju adalah alam kekal. Maka banyak siksaan, banyak hambatan, dan banyak perilaku mereka yang mana mereka akan disakiti dengan dirinya sendiri. Yang menyakiti bukan karena Sang Pencipta, disakiti oleh perilakunya sendiri, Mbak. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mereka merasa tersakiti, tersiksa itu karena dosa-dosanya sendiri yang harus ditebus atau yang harus dilunasi. Mbak. Itu ajaran daripada nenek moyang. Kita bicara tentang ajaran nenek moyang, ajaran mbah kita tidak bisa membicarakan ajaran dari agama orang lain. Nanti kalau kita salah, kita malah menjadikan dianggap kita melecehkan agama. Tinggalan warisan wawarah wajangan dari mbah saya, nenek moyang saya itu. Ya, terus kita kembali lagi ke pembahasan awal, Mbah. Pakaian makhluk astral itu dari mana, Mbah? Kita menjawab hal-hal seperti itu tidak bisa memastikan karena kita pun juga ada keterbatasan. Sepinter-pinternya orang tidak akan mampu mempelajari kehidupan bangsa astral, Mbak. Karena bangsa astral memiliki kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan manusia, sangat berbeda sekali. Sehingga dapat dikatakan katanya bangsa astral itu bisa makan, tapi kita tidak pernah melihat kotorannya bangsa astral. Ada lagi yang berbicara bahwa bangsa astral, bangsa halus, mereka bisa minum, tapi kita pun juga tidak pernah melihat yaitu air kencingnya bangsa astral atau bangsa lembut. Sehingga kita akan sulit. Sehingga kalau kita prediksi sulit dengan ajaran nenek moyang kita atau suara-suara daripada orang dulu bahwa adanya misalkan orang yang meninggal kemudian kain kapalnya sudah hancur menjadi tanah, maka di saat itulah mereka dimasukkan ke alam kubur. Itu seperti ada fotokopinya, seperti ada fotonya, Mbak. Jadi foto itulah yang akan dibawa nanti apabila mereka menjadikan makhluk sasar atau makhluk sombong ngemboro, mereka akan memakai pakaian pada saat dimasukkan di ruang kubur itu. Pada saat dimasukkan di ruang kubur atau pada saat dia meninggal, Mbak? Ada juga yang dimasukkan di dalam kubur seperti hasil cipta karya Sang Maha Pencipta, mereka berupa pocong yang dikebumikan di dalam alam kubur juga ada. Ada juga yang tepatnya difoto di saat kejadian di kecelakaan. Tergantung kepada orang-orangnya itu, Mbak. Mereka yang menjadi jasad roh-roh yang cacat tadi, mereka senang berwajah seperti apa. Kalau mereka senang berwajah seperti kejadian kecelakaan yang pecah atau yang berdarah-darah kepalanya atau berdarah-darah pakaiannya, bisa juga mereka bersosok seperti itu. Tergantung kepada jiwa-jiwa, yaitu roh-roh atau arwah-arwah yang meninggal itu. Mereka lebih senang pakai busana apa, lebih senang memakai sejarah apa, lebih senang memakai kejadian apa. Itu tergantung kepada kesenangan masing-masing arwah atau roh itu, Mbak. Kita kembali, kenapa peri-peri itu selalu pakai busana putih, kemudian seperti manten. Sebenarnya tidak semuanya peri atau bebek gombel atau mungkin seperti halnya peri, kuntilanak dan sebagainya tidak harus memakai pakaian-pakaian yang putih, Mbak. Karena kita sering sekali menemukan sosok-sosok seperti itu. Pada kita tidak syutingan seperti ini, pada saya mengembara, saya topong alam itu kejadiannya hanya manusia biasa. Pakaiannya juga biasa, pakai tas, membawa tas, kemudian juga kadang-kadang berpakaian jare seperti orang jadul dulu, kadang-kadang seperti anak-anak sekolah, kadang seperti artis, seperti kadang-kadang juga pakai kerudung. Jadi kejadian-kejadian yang saya lihat itu tidak harus pakai putih seperti filmnya Susana gitu loh. Kadang kita di dalam menyimak daripada beberapa konten itu, kadang kita juga bertanya kenapa teman-teman menemukan sosok peri dan kuntilanak selalu berpakaian putih. Kadang kita yang praktek di alam semesta itu sering sekali menambahkan pakaian seperti anak-anak gadis biasa, yang pakai rok, sepan, pakai celana, hal-hal biasa seperti itu dan tidak menakutkan gitu loh. Dan setahu saya itu jarang-jarang sekali kita menemukan yaitu teriak-teriak ketertawaan daripada sosok peri dan sebagainya. Tapi di dalam konten-konten setiap ada peri kok pasti tertawa-tawa. Kita melihat berkali-kali sifat-sifat peri atau perilaku peri itu hanya diam saja. Kita tahu sejarahnya yaitu Mbak Farida yang ada di daerah Badal itu kan sama, mereka juga menjadikan manusia biasa. Mereka pernah arisan, pernah kuliah, pernah ke toko, pernah ke pasar, mereka juga pakai slogan manusia biasa yang tidak menakutkan, dan mereka juga punya HP, mereka juga punya uang sesuai zamannya. Mereka juga bisa berias gitu loh. Jadi enggak aneh-aneh yang menakutkan gitu. Jadi gambaran-gambaran daripada teman-teman sekalian, jangan sampai kita hanya terfokus kepada film-filmnya Susana gitu. Susana hanya salah satu bentuk, satu contoh yang diwujudkan bahwa bangsa itu menakutkan gitu loh. Sehingga seperti kita ini, misalnya masyarakat di Indonesia atau di dunia ini, tidak semua perempuan itu tertawa terbahak-bahak. Ada perempuan yang diam, tapi juga ada perempuan yang senang tertawa-tawa. Jadi tergantung kepada yaitu individunya masing-masing, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah sekelumit ulasan dari Mbah Kendil. Apa yang kita ulas, apa yang kita katakan itu adalah berdasarkan pengalaman yang pernah beliau alami dan
Apa yang kita sampaikan adalah keyakinan-keyakinan tinggalan dari nenek moyang. Kita tidak akan menyinggung kepercayaan-kepercayaan yang lain, sehingga teman-teman apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore, Sugeng Rahayu Ingkang Pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Ingkang Pinanggih. Amin.